Setelah itu kita berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami materi kita pada hari ini. Amin. Anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Jovan. Kenapa Jovan? Izin ya. Izin ya, mudah-mudahan Jovan cepat selesai urusannya ya nak ya, biar bisa mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya. Oke? Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, masih ingat dengan materi yang sebelumnya minggu kemarin? Keteladanan Wali Songo. Apakah Wali Songo sangat berperan dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Ya. Sangat berperan sekali. Apa wali namanya Sunan Giri ya, itu mendirikan yang namanya Giri Kedaton. Giri Kedaton itu apa? Kerajaan. Oke ya, jadi kerajaan Giri ini awalnya pesantren, tapi atas saran daripada Wali Songo yang lainnya, karena banyaknya santri maka dibuat menjadi kerajaan. Kerajaan Giri Kedaton ini sangat berperan juga ya untuk mengembangkan Islam di Indonesia. Maka dari itu hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, Ibu menjelaskan ada beberapa tujuan yang harus kalian kuasai ya pada hari ini. Yang pertama, kalian mampu meyakini bahwa syariat Islam adalah dasar pembentukan kerajaan Islam yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, mampu membiasakan sikap tasamuh dan cinta damai. Kemudian kalian mampu menguraikan tentang sejarah kerajaan-kerajaan awal Islam di Indonesia. Selanjutnya kalian mampu membuat peta konsep masa kejayaan dan keruntuhannya. Selanjutnya kalian mampu menunjukkan peninggalan kerajaan-kerajaan awal Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian mampu menentukan peranan apa saja dari kerajaan tersebut. Ya, jadi setelah selesai pembelajaran ini kalian harus menguasai 6 poin di atas. Ya, silakan dilihat ini peta video Indonesia. Ya, dilihat di situ ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-13 Masehi ya. Dengan rajanya yang pertama, kerajaan Samudra Pasar ini adalah Malik As-Saleh. Ya, sebelum masuk Islam, Malik As-Saleh itu punya nama sendiri, namanya apa? Merah Siti ya. Tapi setelah masuk Islam dia tidak dinama menjadi Malik As-Saleh. Letaknya itu di mana? Di sebelah utara Paula di daerah Lok Sumawe. Ya. Selanjutnya masih kerajaan yang di Sumatera adalah kerajaan Aceh Darussalam. Ini juga berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri abad ke-15 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Hidayat Shah. Wilayah kekuasaannya itu dari Pidi sampai ke Sumatera Timur. Itu menjelaskan singkat ya, yang lebih lengkapnya itu sudah di bahan ajar ya, bahan ajar kurang. Selanjutnya, sekarang ke daerah Jawa. Kerajaan apa nak? Demak. Apalagi? Banten. Betul. Ada 5 pilih dong. Berarti apa nih? Mataram. 2 lagi apa? Pajon. Satu lagi? Cirebon. Oke ya. Oke, kita jelaskan sedikit ya. Kerajaan Demak ini diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa.
Walang Walang Sungsang. Walang Sungsang itu anaknya siapa? Hah? Anaknya siapa? Prabu Siliwangi, betul ya. Jadi Prabu Siliwangi pada tahun 1479 Masehi. Selanjutnya kerajaan Jawa yang terakhir adalah Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati ya, yang tetap berafiliasi ke Demak. Oke, untuk kerajaan di Jawa sudah selesai. Sekarang kita beralih ke Kalimantan. Mana Kalimantan kerajaan apa? Pernah dengar? Baik. Banjar ya. Oke, kita lihat ya. Kerajaan Banjar ya. Jadi berkat bantuan dari Sultan Demak yakni Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya itu memeluk Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan rajanya yang pertama yaitu Pangeran Samudera. Ya, satu raja yang dari Kalimantan, walaupun lebih dari satu ya. Kita ke Sulawesi, ada yang tahu? Goa Palu, betul sekali ya. Jadi Goa Palu itu sebenarnya dua, Goa dan Palu ya. Kemudian kerajaan ini disatukan ya dengan di bawah pimpinan Raja Goa. Yang terakhir yang ada di Maluku, ada yang tahu? Ternate dan Tidore. Sebenarnya ada lebih dari dua ini ya. Untuk kerajaan Ternate dan Tidore ya, pada abad ke-15 para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa itu menyebarkan Islam di Maluku. Dari situ muncullah kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, oke. Untuk kerajaan sudah cukup dijelaskan. Biar lebih lengkapnya lagi, nanti kita berdiskusi ya, Nak, ya. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Harusnya kan 10 ya, sesuai dengan nama kerajaan. Cuma yang sisanya kan dari yang dari untuk yang 5 kelompok. Sekarang juga 5 kelompok. Jadi nanti silakan berdiskusi, kemudian maju ke depannya. Ini untuk penilaian keterampilan ya. Sebelumnya silakan berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oke, jadi silakan 1 gabung dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Oke, silakan membentuk kelompok dulu. Nanti Ibu bagikan EKP-nya. Apa aja pertama? Yang pertama dulu Mas. Sudah habis waktunya ya. Waktunya sudah habis. Jadi silakan kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan. Oke, kelompok kerajaan apa? Samudra Pasai. Silakan maju ke depan. Tolong diperhatikan temannya menghadap ke depan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk mempresentasikan kami dari kelompok Samudra Pasai. Saya Muhammad Arjo Muda. Saya Muhammad Nugra. Saya Muhammad Ramidadi. Setelah itu izinkan kami untuk mempresentasikan.
perdagangan dengan para pedagang di kawasan Timur Tengah. Ketiga, menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada di ajaran Islam. Keempat, mengubah budaya upeti yang dimana telah banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai diantaranya makam-makam bertuliskan nama raja-raja Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mesa dari kelompok Kerajaan Pajang. Ingin bertanya, di Kerajaan Samudra Pasai itu ada salah satu peninggalannya namanya Cakradonya. Nah, bisa dijelaskan nggak apa arti dari Cakradonya tersebut? Pada zaman Muda bisa dijelaskan. Cakradonya adalah lantik impor yang diberikan oleh Kaisar Cina kepada Sultan Samudra Pasai yang dimana sering digunakan sebagai pemberi apa-apa dalam perang. Selain itu juga digunakan sebagai penanda berkumpul untuk mendambakan maklumat Sultan. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa sekaligus salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu kerajaan tertua dan terbesar di Indonesia, Kerajaan Demak memiliki peran penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, pengiriman utusan ulama ke berbagai daerah bawahannya. Yang kedua, pengenalan Islam melalui tradisi dan kebudayaan yang diakulturasikan dengan kebudayaan sebelumnya. Ingin bertanya dari kelompok Kerajaan Cirebon, kan tadi salah satu peran dari Kerajaan Demak itu adalah menggabungkan kebudayaan atau mengakulturasikan dengan kebudayaan sebelumnya. Itu bisa dijelaskan nggak contohnya? Menjawab, jadi salah satunya itu adalah beduk. Itu sebelumnya dibuat oleh umat Buddha sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Terus kalau dalam Islam itu beduk dipakai untuk penanda sebelum memulai sholat. Terus ada yang lain itu adat kenduri, itu sudah ada. Alhamdulillah semuanya sudah maju ya untuk mempresentasikan tentang peranan serta peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekarang kita ambil kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, menurut kalian kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia itu kerajaan apa? Samudra Pasai. Samudra Pasai. Peranannya apa tadi? Kesimpulannya, jadi peranan daripada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu apa? Penyebar Islam di Indonesia. Sebagai penyebar Islam di Indonesia dengan cara apa? Cara Mengirimkan murid-murid atau ulama ya yang berkompeten dalam bidang tersebut untuk mensiarkan kepada masyarakat. Terus selain itu apa? Tadi ya, pengakulturasian budaya. Jadi budaya lokal ya itu diakulturasi dengan budaya Islam. Jadi tidak saya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita penilaian ya. Untuk penilaian yang kalian maju itu namanya penilaian keterampilan ya. Ibu lihat gimana kalian untuk kerja ke depan dalam memahami materi tersebut kerjasama dengan teman juga dinilai. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan yang penilaian sikap itu sudah men-share-nya di e-learning. Jadi silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah kumpulkan kembali ke e-learning. Paham ya, Nak, ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin. Setelah itu kita berdoa. Terakhir. Ya, alhamdulillah semoga setelah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, pembelajaran kita pada hari ini adalah manfaatnya ya.